Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak kita tinggikan. Kami puji Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, sebab nama-Mu besar, Engkau yang termulia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Alam semesta
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semua. Tidak terasa hari ini tanggal 14 Juni, hari Minggu, tahun 2020. Kita sudah disertai Tuhan 5 bulan plus 2 minggu. Puji Tuhan untuk kesempatan pelayanan firman lewat online ini. Saya mendapatkan tema yaitu dari pencobaan kepada pencobaan. Kan biasanya kalau di belakang mimbar hamba-hamba Tuhan menyampaikan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, atau dari kemenangan kepada kemenangan. Tapi kali ini dari pencobaan kepada pencobaan. Ya, mari kita berdoa terlebih dulu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersama-sama pada kesempatan pagi ini bersyukur untuk pimpinan-Mu. Tahun 2020 sudah berjalan 5 bulan 2 minggu. Kami bersama-sama dengan keluarga kami, bahkan pagi ini berkesempatan diberi Tuhan anugerah untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar, urapi hamba-Mu, kami semua yang tim Bapa yang melayani, yang mengkhotbahkan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya jatuh di tanah hati kami yang baik. Roh Kudus mengurapi kami dan nama Yesus dipermuliakan. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat 2, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Atau manusia, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini sudah jelas bahwa iblis adalah oknum pencobanya. Orang percaya, kita semua yang menjadi sasarannya. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sasarannya. Ya, ayat 2 dan 13, alasan daripada tema saya sampaikan bahwa iblis itu mencobai dari pencobaan satu kepada pencobaan berikutnya. Ya, dari hari ke sehari ia tidak akan pernah berhenti untuk mencobai. Kalau hari ini gagal, dia akan mundur dulu mencari kesempatan lalainya orang percaya. Ya, sampai akhirnya orang percaya kalah atau jatuh seperti Hawa di Taman Eden. Coba kita lihat sebentar di ayat yang kedua. Di sini dikatakan, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ya, selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ayat 13 yang lebih seru lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini betul-betul menjadi perhatian kita pada hari-hari ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, semua berarti
pencobaan demi pencobaan, ya. Sudah mengakhiri kan dia kalah di sini. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik, menunggu kita lena. Orang Jawa bilang leno, golek lenone. Ayo jemaat katakan, golek lenone, leno atau lalai atau lupa, ya. Dilimpe, dicari kesempatan yang terbaik untuk dijatuhkan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan pada kesempatan ini Yesus adalah teladan kita yang selalu menang kapan dan berapa kali pun dicobai iblis. Bahkan dalam peristiwa penyaliban Yesus, mungkin iblis pada waktu itu ketika Yesus disalibkan, ya, dia pesta besar-besaran dan merayakan kemenangannya dengan kematian Yesus. Tetapi ternyata pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 8 dikatakan, tidak ada dari penguasa di dunia ini yang mengenalnya. Kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi Yesus tidak terkalahkan di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Tapi bagian kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tulus saya sampaikan untuk kita semua, mari kita tetap berjaga dan berdoa. Ojo leno, jangan lalai, jangan lena, yang tua, yang muda, ya, hati-hati pada hari-hari ini, termasuk ini dalam situasi dampak dari pandemi kita di rumah kita masing-masing ini, jangan lena, jangan lalai, ya. Sekarang pencobaan yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini di dalam pasal 1 ayat 14, pasal 1 sampai 4, ya. Saya tulis saja, saya sampaikan di sini bahwa Yesus diperintah iblis untuk menghilangkan rasa laparnya dengan membuat batu menjadi roti. Maksudnya supaya Yesus mengatasi masalah perut itu dengan cara jalan pintas, praktis daripada kelaparan dan akhirnya mati. Ayo mah, ayo pak, kita usaha ini pak, ayo pak, ayo mah, ayo bu, dengan cara-cara jalan pintas. Ya, itu cara-cara iblis yang ditawarkan, khususnya dalam hal ini urusan kampung tengah, urusan kebutuhan daripada makan minum. Pada kesempatan Yesus diperintah oleh iblis untuk menjadikan batu menjadi roti. Lalu Yesus itu memunculkan sebuah kutipan di dalam Ulangan 8 pasal 3 pasal 8 ayat 3 sampai ke 4. Ya, ini saya sampaikan di sini. Ulangan pasal yang ke-8, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bentar. Ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi hidup dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malah ayat berikutnya dikatakan tadi, ini bicara mengenai bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, itu kurang lebih 40 tahun mereka ada di tanah, di padang gurun itu, didapati mereka tidak bekerja. Kalau di tanah perjanjian mereka bercocok tanam, kalau di tanah di padang gurun mereka selama 40 tahun tidak bekerja. Jadi siap mereka ini, bekal mereka habis dan mereka akan mengalami lapar, mereka akan mengalami haus. Ya, peristiwa-peristiwa itu sudah kita lihat bersama-sama. Nah, pada waktu itu sempat mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada pemimpin, marah kepada Tuhan. Lalu akhirnya mereka menyerah kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman, pada waktu mereka minta roti, Tuhan berfirman, datanglah yang namanya roti dari surga, namanya mana. Setelah itu mereka minta daging. Tuhan berfirman, lalu daging itu turun dalam bentuk burung puyuh. Selanjutnya pada ayat yang ke-4 dari Ulangan tadi disebutkan bahwa selama 40 tahun itu dikatakan pakaian mereka tidak rusak. Bahkan kaki mereka tidak bengkak. Ada tulisan mengatakan juga kasut mereka itu bisa molor, tidak rusak selama 40 tahun, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Itu terjadi karena firman yang keluar dari mulut Allah selama 40 tahun. Maka Tuhan mengutip, Yesus mengutip itu disampaikan kepada iblis, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ajakan Tuhan untuk kita orang percaya, jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu mari kita selalu hidup
atau tinggal di dalam firman-Nya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nanti saudara kalau ke gereja mampir ke bawah, ada ringkasan disediakan di pos satpam ya, di pos bawah. Mazmur 1 juga dikatakan kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dibuat berhasil dan beruntung. Juga di dalam 3 Yohanes pasal 1 dikatakan, bagiku tidak ada sukacita selain mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Artinya hidup di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau Yohanes 15 tadi dikatakan, tinggallah dalam firmanku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu harus kita buat segala-galanya dalam hidup kita. Itu akan memampukan kita tadi, segala-segalanya yang kita perlukan, dikatakan dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya akan ditambahkan. Maka seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada si iblis tadi, bahwa manusia hidup itu yang utama adalah dengan firman Tuhan. Sekarang pencobaan yang kedua jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu iming-iming kerajaan dunia dan kemuliaannya. Ayat 5-8, nanti bisa dibaca sendiri. Ada dua pengertian di sini. Dengan percaya dan menyembah iblis, jaminannya akan diberikan kerajaan dunia dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Tetapi sifatnya adalah sementara. Ya, luar biasa, tapi sifatnya sementara. Akan habis dimakan oleh gegat dan karat, lenyap dengan segala keinginan dan kenikmatannya. 1 Yohanes 2, 15-17. Lukas 9 ayat 25 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Bagian yang kedua dari ungkapan iming-iming ini, jadi jemaat ya, ini jelas bahwa iblis bisa memberikan semua harta benda di dunia ini, tapi kita harus menyembah dia. Tetapi yang bagian yang kedua dari nomor 2 ini, percaya dan menyembah Yesus saja dipastikan memperoleh hidup kekal. Kalau kita melihat ada seorang dengan giginya bisa menarik, dikasih tali bisa menarik truk ya, atau dia dilindas oleh terus tidak mati dan dia kuat. Kalau ditanya apakah iblis bisa memberikan jaminan kerajaan surga, tidak bisa menjawab. Ya, tetapi di sini dengan percaya menyembah Yesus saja dipastikan memperoleh hidup kekal. Selama di bumi dilingkupi dengan kuasa kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Dilimpahi dengan hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ketika kita mengutamakan Tuhan Yesus Kristus, kita menyembah Tuhan Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain, dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang nomor 3, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan membacanya dari ayat 9 sampai 12, yaitu iblis mencobai Tuhan. Dalam hal ini iblis bersikap kurang ajar kepada Yesus. Yesus disuruh meloncat dari hubungan bait Allah ke bawah, supaya nanti para malaikat-malaikatnya Yesus itu akan menopang Yesus, supaya Yesus tidak terantuk oleh batu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sikap kurang ajar iblis ini ditujukan kepada Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita akan banyak mendengar orang-orang yang bersikap yang sama terhadap Tuhan Yesus. Maliaki 3:13 berkata, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang Engkau, Tuhan? Kamu berkata, ini kata-kata kurang ajar mereka, jangan didapati di tengah-tengah kita ya jemaat, kata-kata seperti ini adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, kakian aturan ikut Tuhan. Enak sekarang tidak ada kebaktian hari Minggu. Enak sekali, tidak usah persembahan, tidak usah persepuluhan dan lain sebagainya. Waspada, jangan didapati perkataan-perkataan kita kurang ajar seperti yang dikatakan kepada iblis kepada Tuhan. Turunkan dirimu, nyelorot ke bawah. Ya. Kemudian orang fasik berkata, tidak ada Tuhan, tidak, kita berbuat sesuka hati, bebas katanya.
Ya, bahkan ada orang percaya berkata, Tuhan Yesus mau datang. Dari dulu seperti itu beritanya. Tetapi bagian yang kedua, yaitu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghormati Tuhan dalam hidup kita, dalam kehadirannya. Firman-Nya berkata, Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Ia yang maha kudus, pencipta langit dan bumi. Ia yang adalah Alfa dan Omega. Di firman-Nya berkata, Ia diam dan hidup di dalam tubuh kita selama-lamanya. Biarlah hidup kita selalu diwarnai, ini jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan ucapan terima kasih dan ucapan syukur dalam tutur kata dan perilaku kita. Sekarang kita masuk dalam penutup dan kesimpulan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun iblis berusaha mencobai kita dari hari ke hari untuk menjatuhkan orang percaya. Tadi contohnya tadi ya, mencari lenonya tadi. 3 respon di atas, ya, yang pertama itu tinggal dalam firman-Nya. Kita percaya dan menyembah Yesus saja, menghormati Tuhan dan kehadirannya di dalam hidup kita. Itu adalah cerminan orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 berkata, 15-16, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku Tuhan akan meluputkannya, akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang terakhir 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun iblis mau berusaha mencobai kita dari waktu ke waktu, mari hati kita melekat kepada Tuhan. Marilah kita terus menyembah Tuhan Yesus Kristus saja, seperti tema tahun ini, yaitu worship dan covenant. Ini Mazmur 91 ini di mana-mana dikumandangkan tentang pelindungan Tuhan ini, tapi lewati syarat-syarat yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di setiap hati kami, Bapa, menjadi darah dan daging, Bapa. Kami justru menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, hidup menyembah Tuhan, menghargai kehadiran Sang Immanuel di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya turun berkat kasih karunia-Mu kepada seluruh sidang jemaat, semua yang sudah terlibat pelayanan, semua yang dilayani dimanapun berada. Bapak, kemudian teman-teman kami, saudara kami yang akan mendengar firman Tuhan ini kapanpun, Engkau memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Kiranya berkat kasih karunia, berkat Abraham melimpah atas kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Paninbank dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiawati. Bagi jemaat yang tergerak ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak situasi COVID-19 dan juga membantu kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan, dapat menghubungi Ibu Santi atau Bapak Jupiter dengan nomor kontak 081 225 600 665.